Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tafsir Jalalain ini surat Anfal ayat kedua sampai keempat. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, al-kamiluna yang sempurna, al-imana keimanannya, al-imana dalam keimanannya, alladzina yaitu orang-orang idza dzukira ketika disebutkan Allahu Allah, ay wa'iduhu yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wajilat maka bergetar hatinya, khofat yaitu takut, qulubuhum hatinya, wa idza tuliyat dan ketika dibacakan, alaihim kepada mereka, ayatuhu ayat-ayat Allah, zadathum maka bertambahlah kepada mereka imanan keimanannya, tasdikon karena membenarkan, wala rabbihim dan hanya kepada Rabbnya, yatawakkalun mereka bertawakal, bihi hanya kepada Rabb, yusikuna mereka mempercayakan, la bi ghairihi tidak kepada selain Allah atau selain Rabbnya. Alladzina yaitu orang-orang yuqimuna yang menegakkan as-sholata sholat, yatuna yaitu yang melakukan atau mendatangkan boleh, biha terhadap sholat, bihuquqiha terhadap hak-haknya sholat, wa mimma dan dari sebagian harta, razaqnahum yang kami rizkikan untuk mereka, aqainahum yang kami berikan untuk mereka, yunfikuna mereka itu menginfakkan, fi ta'atillahi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika mereka itu al-mausufuna orang-orang yang disifati bima dengan sifat dzukira yang disebutkan tadi. Hum mereka itu adalah al-mu'minuna orang-orang yang beriman, hakon dengan sebenar-benarnya, sibkon yaitu sebenar-benarnya, bila syakin tanpa adanya keraguan. Lahum untuk mereka darajatun ada tempat atau derajat, manazilu yaitu tempat, fil jannati di surga, inda rabbihim di sisi Rabbnya, wa maghfiratun dan ada ampunan, warizkun dan ada rizki, karimun yang mulia, fil jannati di surga. Ayat ini menjelaskan beberapa hal yang dijelaskan dalam ayat ini. Pertama, ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Di mana ciri-ciri orang yang beriman itu adalah yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu ketika disebut Allah di sini adalah ancaman dari Allah, wa'in. Ancaman dari Allah, maka hatinya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga takut Allah meninggalkannya dan tidak memberikan pertolongan kepadanya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Kita lihat dalam film Umar, kisah Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengingat dosa-dosa masa lalunya, ketika beliau
disebutkan ataupun mengingat Allah gitu kan, ketika beliau diingatkan tentang adab Allah, beliau bergetar. Beliau bergetar seperti orang yang kedinginan, menggigil, itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita harus takut kepada Allah, kita harus tetap berharap akan ampunan dan rahmat Allah. Kita harus takut kepada Allah, tapi roja kita, harap kita atas rahmat dan ampunan Allah harus lebih besar daripada takut kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih besar daripada takutnya kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana. Ketika dibacakan dan diperlihatkan kepadanya ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah, maka keimanannya bertambah. Karena apa? Karena tasdik, karena membenarkan terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambahnya keimanan dengan ketaatan dan berkurangnya keimanan dengan maksiat. Jadi ketika dibacakan kepada orang tersebut ayat-ayat Allah, maka dia bertambah keimanannya dengan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ibadahnya, bertambah dalam amalannya, bertambah dalam sholatnya, bertambah qiyamul lailnya, bertambah sodakohnya, bertambah infaknya. Itulah ciri-ciri yang kedua ya, ciri-ciri orang yang beriman, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana. Ketika dibacakan atau diperlihatkan kepada mereka ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bertambah keimanannya dengan bertambah amalnya, bertambah ketaatan. Yang ketiga, ciri orang-orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Di sini dalam kalimat ini mendahulukan maf'ul yaitu wa ala rabbihim dan mengakhirkan fi'il dan fa'il yaitu lafaz yatawakkalun. Ini mengandung arti bahwa di sini yufidul hasra wal ihtimam. Jadi diartikan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Mereka hanya kepada Allah bergantung. Karena yang disebut dengan tawakal dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa tawakal itu adalah adamul i'timadi alal asbabil maudu'ati. Tidak bersandar kepada sebab atau kepada usaha yang dibuat atau dilakukan, tapi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, karena usaha itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun dalam hal apapun kita diperintahkan untuk amilus sholihat, untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita bertawakal itu adalah adamul i'timadi alal asbabil maudu'ati. Kita tidak bergantung kepada usaha, tapi kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri yang ketiga. Adapun ciri yang keempat di sini dijelaskan, ciri yang keempat adalah orang yang menegakkan sholat, yaitu yaktuna biha bihuquqiha. Orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan. Dan yang kelima, orang yang menyadari wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang menyadari bahwa dalam hartanya ada hak dari Allah, ada hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak orang lain, sehingga dia berinfak dari sebagian hartanya. Itulah pembahasan yang pertama dari ayat ini, yaitu bahwa ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan ya, ayat yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Bagi mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka ada tempat atau derajat di surga di sisi Rabb-Nya, dan ada ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, di ayat yang keempat ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang disebutkan tadi yang mempunyai 5 sifat. Balasannya yang pertama adalah lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah. Lahum darajatun inda rabbihim. Yang kedua wa maghfiratun, dan yang ketiga wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan tempat di surga, akan mendapatkan ampunan, dan juga akan mendapatkan rezeki yang mulia di surga, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.